Audio Jungle. Halo Nana, jumpa lagi dengan Miss Lucy di hari Rabu yang indah ini. Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan don't forget, stay at home. Oke, hari ini kita akan mulai di hari Rabu ini dengan pelajaran tematik ya, dengan Miss Lucy di sini. Baiklah, kita akan pelajari tematik dengan sistem Bu Guru akan kasih ringkasan materi per subtema ya, biar kalian gampang mudah memahami pelajaran tersebut, sehingga tidak banyak catatan nanti yang Bu Guru akan kasih ya. Nah, sekarang kalian simak dengan baik ya, dan pahami dengan baik juga. Oke? Audio Jungle. Baiklah, kita akan mulai ya pelajaran yang pertama. Ayo, siapa kira-kira yang masih ingat pelajaran tentang Pancasila? Ya, apa itu Pancasila? Di kelas 2 mungkin kalian sudah belajar ya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Pancasila tersebut ada semboyan bangsa Indonesia ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, sekarang di dalam Pancasila seperti gambar di samping ini, kita akan pelajari di dalamnya ada 5 sila dengan lambang masing-masing yang berbeda. Oke, kalian simak ya. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambangnya bintang ya. Yang sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya rantai emas. Benar. Nah, sila ketiga adalah persatuan Indonesia yang ditandai dengan simbol atau lambang adalah pohon beringin. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sila keempat banyak kadang anak-anak yang sering lupa ya, karena mungkin kepanjangan. Nah, di sini harus nyebutinnya hati-hati ya. Nah, sila keempat di sini ditandai dengan simbol kepala banteng. Nah, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang ditandai dengan simbol ada padi dan kapas ya. Nah, hari ini kita akan pelajari dulu yang pertama adalah makna simbol dari sila pertama dulu ya. Nanti untuk sila-sila berikutnya di materi berikutnya ya. Baiklah, kalian simak dengan baik ya. Nah, sila pertama tadi ditandai dengan lambangnya adalah bintang. Apa kira-kira makna dari lambang bintang tersebut ya? Nah, bangsa Indonesia tidak sembarangan memberi simbol dalam Pancasila tersebut ya. Nah, sekarang kalian akan pelajari makna tersebut dengan baik. Kalian simak. Nah, makna simbol sila pertama adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Nah, bagaimana sekarang dari makna tersebut kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita yang sering dibilang pengamalan sila Pancasila. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita ya? Nah, pengamalan sila Pancasila, sila pertama tadi kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh yang pertama, memeluk agama kepercayaan masing-masing. Seperti gambar samping. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita menghargai karya orang lain. Seperti gambar samping ya. Kalian bisa lihat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mensyukuri anggota tubuh yang sudah diberikan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Dengan apa ya? Ya, dengan olahraga yang teratur seperti gambar samping. Nah, yang keempat. Ini mungkin kalian ada yang masih belum lakukan ya. Nah, bagi yang belum mungkin mulai hari ini dicoba. Biar kalian sudah melakukan sesuai pengamalan sila yang pertama, yaitu adalah berdoa sebelum makan seperti gambar. Nah, dan berdoa sebelum belajar. Berarti dapat disimpulkan yang nomor 4 yaitu selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun. Oke. Sekian tentang pelajaran Pancasila dan makna dari apa tadi? Sila pertama. Nah, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya ya. Kalian tetap simak dengan baik. Oke, tetap semangat dalam pelajaran ya. Nah, berikutnya kita akan pelajari ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap belajar? Nah, di samping akan Bu Guru tayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak dengan baik ya. Selamat datang di Dunia Anak SD channelnya anak-anak Indonesia. Sebelum mulai menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup adalah struktur biologis yang mampu merespon perubahan lingkungan. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikut ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Memerlukan makanan. Makanan merupakan sumber energi atau tenaga bagi makhluk hidup. Contoh, manusia makan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Hewan memakan tumbuhan dan hewan lainnya. Tumbuhan memerlukan air dan mineral di dalam tanah. Bergerak. Manusia dan hewan bergerak atau berpindah tempat. Sedangkan tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Contoh alat gerak pada makhluk hidup. Manusia berjalan, berlari, melompat menggunakan kaki. Ular merayap atau melata menggunakan otot perut. Ikan berenang menggunakan sirip. Burung terbang menggunakan sayap. Tumbuhan buahnya mekar, akarnya mencari mineral dalam tanah. Tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan berarti bertambah besar, tinggi, atau berat. Fase pertumbuhan manusia: lahir atau bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa. Hewan mengalami pertumbuhan menjadi semakin besar. Tumbuhan dari biji atau tunas kemudian menjadi lebih besar. Bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh.
Contoh alat pernapasan makhluk hidup: manusia paru-paru, cacing kulit, sapi, kucing, kambing atau mamalia paru-paru, ikan insang, serangga trakea, tumbuhan stomata. Berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Tujuan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan makhluk hidup: 1. Bertelur atau ovipar. Contoh: ayam, bebek, cicak, dan ikan. 2. Beranak atau vivipar. Contoh: manusia, sapi, kerbau, dan lain-lain. Catatan: makhluk hidup berdaun telinga berkembang biak dengan beranak. Makhluk hidup tidak berdaun telinga berkembang biak dengan bertelur. Peka terhadap rangsang. Rangsangan adalah perubahan keadaan yang ada di luar makhluk hidup. Rangsangan berupa cahaya, panas, bunyi, sentuhan, dingin, terang, dan gelap. Contoh rangsangan sentuhan: putri malu akan mengatupkan daunnya bila disentuh. Contoh rangsangan cahaya: tumbuhan bergerak mengikuti datangnya sinar matahari. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Bye. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tapi sebelumnya kalian dengar dulu ya sebuah cerita dari Bu Guru. Nah, tadi di sebuah kebun binatang terdapat 5.200 ekor hewan singa. Nah, berapa jumlahnya tadi? 5.250 ekor. Nah, kita akan selanjutnya akan mempelajari bagaimana menulis lambang bilangan dan menentukan nilai tempat dan mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil. Nah, untuk itu kalian simak lagi ya video pembelajaran berikut ini. Audio Jungle. Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang lambang bilangan dan nilai tempat. Ya, untuk kalian kelas 3, tema 1, di subtema 1 pembelajaran 3. Kita ikuti dan kita simak bersama-sama. Selamat mengikuti. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang lambang bilangan. Ya, di sini Ibu punya angka 1000 dengan dibaca berapa adik-adik? Ya, 1000. Yang kedua ada 2450. Kalau dibaca adik-adik, ya bunyinya adalah 2450. Dan yang ketiga ada 3761. Kalau dibaca 3761. Nah, dari ketiga lambang bilangan tersebut ada 1000, ada 2450, ada 3761. Nah, itulah yang disebut dengan apa adik-adik? Ya, lambang bilangan. Ya. Kalian paham kan apakah lambang bilangan itu? Ya, itulah yang disebut dengan lambang bilangan. Berikutnya tugas kalian adalah menjodohkan lambang bilangan dengan cara membacanya. Ya, pasti kalian sudah paham. Oke, yang pertama ada 1250. Kalau kita jodohkan dengan anak panah menuju kemana adik-adik? Oke, bagus sekali. Sekarang yang kedua, ada bilangan 1000. Kita cari 1000 adik-adik. Wah, bagus sekali. Ternyata kalian sudah paham. Berikutnya bilangan yang ketiga adik-adik, yaitu 2500. Kita tunjuk anak panahnya. Ya, bagus sekali. Berarti kalian sudah dapat mengerjakan dengan baik. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke nilai tempat. Ya, apakah itu nilai tempat? Ya, kita pahami dulu adik-adik. Silahkan kalian lihat tabelnya. Di sini ada tabel nilai tempat 1250 yang ditunjukkan dengan gambar.
Berikutnya, kalian amati dulu nilai tempat ribuan. Ya, pada nilai ribuan ada berapa adik-adik? Ya, ada satu kotak. Itu artinya nilainya 1. Karena menempati ribuan, jadi bernilai berapa adik-adik? Bernilai 1000. Kemudian yang kedua, pada ratusan ada 2 kotak. Berarti artinya memiliki berapa nilai? 2. Dan karena menempati nilai ratusan, berarti nilainya 200. Bagus sekali. Sekarang yang ketiga, pada tempat puluhan ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan menempati nilai puluhan. Jadi berapa adik-adik? 50. Ya, bagus sekali. Kemudian untuk nilai satuan adik-adik, ya nilai satuan kosong. Jadi tidak ada. Dan tabel ini menunjukkan 1250 adik-adik. Wah, ternyata mudah setelah kalian memahaminya. Ya, berikutnya kita akan berlatih melengkapi nilai tempat pada suatu bilangan dan membaca lambang bilangan tersebut. Sekarang yang nomor 1, ayo bagaimana cara membacanya adik-adik? Iya, bagus sekali, dibaca 4750. Kemudian kita isikan pada nilai tempatnya, ribuan. Berarti pada ribuan ada angka berapa? Ya, ada angka 4. Dan pada nilai tempat ratusan ada angka 7. Dan angka puluhan ada 5. Kemudian angka satuan, ya 0 adik-adik. Karena pada lambang bilangan tidak ada nilai satuan. Berikutnya kita ke soal yang kedua adik-adik. Wah, ini berarti kita harus menuliskan lambang bilangannya. Dibaca 8417. Oke, kita tuliskan. Iya, bagus sekali. Kemudian kita tinggal melengkapi nilai tempatnya. Ribuan. Berarti berapa adik-adik nilai ribuan? Ya, pada nilai ribuan ada angka 8. Pada nilai ratusan? Ya, bagus sekali. 4. Dan pada nilai puluhan ada 1. Good. Dan pada angka satuan ada nilai 7. Wah, ternyata kalian hebat. Kita ke soal yang ketiga. Ya, kita amati dulu adik-adik. Berarti kita harus menuliskan lambang bilangannya dan bagaimana cara membacanya. Kita amati tabelnya. Di nilai ribuan ada 1, ratusan ada 0, puluhan ada 0, satuan juga ada 0. Jadi lambang bilangannya berapa adik-adik? Ya, bagus sekali, 1000. Jadi kita tuliskan lambang bilangannya 1000. Lalu dibaca juga kita tuliskan 1000. Mudah kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Kalian masih ingat kan bagaimana cara membaca dan menulis bilangan 4 angka? Yuk sama-sama kita ulang. Angka 1 adalah ribuan, maka ditulis 1000. Angka 3 adalah ratusan, maka ditulis 300. Angka 7 adalah puluhan, maka ditulis 70. Dan angka 5 adalah satuan, maka ditulis 5. Sekarang kita belajar bagaimana cara membandingkan bilangan 4 angka. Tapi sebelumnya kalian harus mengetahui dulu simbol-simbol perbandingan. Yang pertama ada simbol lebih kecil, ada simbol lebih besar, dan ada simbol sama besar. Bagaimana cara membandingkan angka? Misalnya 3 lebih kecil daripada 6, maka menggunakan simbol perbandingan lebih kecil karena 3 lebih kecil daripada 6. 7 lebih besar daripada 2, menggunakan simbol lebih besar karena 7 lebih besar daripada 2. 8 sama dengan 8, menggunakan simbol sama besar karena 8 sama besar 8. Sekarang kita coba bandingkan bilangan 4 angka. Misalnya ada bilangan 3421 dan 5213. Nah, kedua angka bilangan ini akan kita bandingkan. Cara yang paling mudah adalah menggunakan tabel. Nah, masing-masing dari bilangan kita letakkan nilai tempatnya. Misalnya dari bilangan yang pertama 3 ribuan, 4 ratusan,
2 puluhan, dan 1 satuan. Bilangan yang kedua 5 ribuan, 2 ratusan, 1 puluhan, dan 3 satuan. Nah, dari masing-masing nilai tempat ini kita bandingkan. Yang pertama kita bandingkan nilai tempat ribuan. 3 dan 5 itu adalah angka yang berbeda. Nah, ketika kamu sudah menemukan angka yang berbeda, maka kalian bandingkan 3 lebih kecil daripada 5 atau 3 lebih besar daripada 5. Nah, karena 3 lebih kecil daripada 5, maka 3.421 lebih kecil daripada 5.213. Nah, sekarang kita coba contoh lain. Misalnya, bandingkan bilangan 8.652 dan 8.621. Nah, seperti sebelumnya kita buat tabel nilai tempat. Untuk bilangan pertama, 8 ribuan, 6 ratusan, 5 puluhan, dan 2 satuan. Bilangan kedua, 8 ribuan, 6 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Nah, kita lihat dulu dari nilai tempat pertama ribuan. 8 dan 8 itu sama. Ratusannya 6 dan 6 sama. Puluhan 5 dan 2 beda. Nah, ketika kamu sudah menemukan yang berbeda, kalian bandingkan. 5 lebih kecil daripada 2, lebih besar daripada 2 atau sama dengan 2. Ya, 5 lebih besar daripada 2, maka 8.652 lebih besar daripada 8.621. Kita lanjutkan ya. Misalnya bandingkan bilangan 2.340 dan 2.340. Sama seperti tadi kita menggunakan tabel. Bilangan pertama 2 ribuan, 3 ratusan, 4 puluhan, dan 0 satuan. Bilangan kedua 2 ribuan, 3 ratusan, 4 puluhan, dan 0 satuan. 2 dan 2 sama. 3 dan 3 sama. 4 dan 4 sama. 0 dan 0 sama. Maka 2.340 sama dengan 2.340 karena keempat nilai tempatnya sama semua. Sekarang kalian coba ya di rumah. Bunda kasih soal quote. Bandingkan bilangan 5.491 dan 5.162. Bunda kasih waktu 30 detik, waktunya dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis. Coba kita periksa jawaban kalian. Jawabannya adalah 5.491 lebih besar daripada 5.162. Nah, yang beda itu adalah di angka ratusan, ya kan? Ada angka 4 dan angka 1. Angka 4 lebih besar daripada angka 1. Maka 5.491 lebih besar daripada 5.162. Kita coba sekali lagi ya. Bandingkan bilangan 7.821 dan 7.824. Bunda kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang.
Ya, waktunya habis. Coba kita periksa jawaban kalian apakah benar atau masih salah. Jawabannya adalah 7.821 lebih kecil daripada 7.824. Nah, yang kalian bandingkan adalah bilangan paling terakhir, yaitu 1 dan 4. 1 lebih kecil daripada 4, maka 7.821 lebih kecil daripada 7.824. Nah, sekarang kita belajar bagaimana mengurutkan bilangan 4 angka. Dalam mengurutkan bilangan, yang pertama ada mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Misalnya ada angka 8, 9, 6, 7, 5. Diurutkan dari yang terbesar menjadi 9, 8, 7, 6, 5. Selain mengurutkan dari yang terbesar, ada juga mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Misalnya angka 8, 9, 6, 7, 5. Diurutkan dari yang terkecil menjadi 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang kita urutkan bilangan-bilangan 4 angka berikut dari yang terbesar. Misalnya ada bilangan 3.500, 3.600, 3.300, 3.400, dan 3.700. Nah, kita urutkan menggunakan tabel sesuai dengan nilai tempatnya. Setelah kita menulis nilai tempatnya, maka ditemukan tabel ratusan memiliki angka-angka yang berbeda. Dari perbedaan angka ini, maka kita urutkan bilangannya dari yang terbesar. Ada angka 5, 6, 3, 4, dan 7. Nah, dari yang terbesar diurutkan menjadi 3.700, 3.600, 3.500, 3.400, dan 3.300. Sekarang kita urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Misalnya ada angka 1.105, 1.015, 1.051, 1.150, dan 1.511. Nah, caranya masih sama menggunakan tabel. Nah, setelah ditulis nilai tempatnya, nah ternyata kalian sudah menemukan apa yang berbeda dari nilai tempat tersebut. Nah, yang berbeda inilah yang kalian urutkan sesuai dengan bilangan dari yang terkecil. Nah, setelah diurutkan, maka akan mendapatkan hasil dari yang terkecil 1.015, 1.051, 1.105, 1.150, dan 1.511. Sekarang kalian coba di rumah ya. Coba kalian urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar. Nah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Ya, waktunya habis. Coba kita periksa jawaban kalian. Jawabannya adalah 7.472, 6.462, 5.652, 4.642, 3.432. Nah, kalian hanya mengurutkan dari angka yang paling pertama, angka ribuan. Angka ribuannya sudah berbeda, jadi kalian mudah tinggal urutkan dari yang terbesar. Coba sekali lagi ya. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang.
waktunya habis, kita periksa ya jawaban kalian. Jawabannya adalah 3125, 3126, 3127, 3128, dan 3129. Nah, ini mudah sekali karena yang berbeda itu adalah bilangan satuan. Maka yang kalian urutkan adalah nilai satuannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah kalian mendengarkan penjelasan, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah kalian bandingkan bilangan-bilangan berikut. Berilah simbol perbandingan pada masing-masing soal. Tugas yang kedua adalah kalian mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Dan tugas nomor 3 adalah kalian mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, bagaimana materi hari ini anak-anak? Sudah paham belum? Nah, jika belum, nanti bisa buka-buka sambil buku temanya ya. Dan kalau ada pertanyaan, bisa WA ke Bu Guru. Oke, hari ini kita cukupkan dulu pelajaran tematiknya. Untuk hari Jumat, nanti Bu Guru akan kasih latihan soal. Oke, selamat belajar anak-anak. Tetap jaga kesehatan.